Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Project Desain Analisis Algoritma pada fase kedua, yaitu membahas tentang analisis amortisasi dan rekuren. Tentunya saya Andi Saripudin, NIM 2101020039. Saya Nova Novrianti, NIM 2101020032. Saya Ilham Kurniawan, NIM 2101020018. Nah, selanjutnya pembahasan tersebut akan dibahas lanjut oleh Nova Novrianti. Kepada Nova dipersilahkan. Terdapat dua segmen untuk fase kali ini. Yang pertama, segmen pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian dari fase pertama untuk dot merah dan dot hijau. Segmen kedua, konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif, kemudian melakukan analisis rekuren. Segmen pertama, analisis amortisasi. Analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian adalah suatu metode untuk membandingkan kinerja algoritma dalam menyelesaikan masalah tertentu. Metode ini melibatkan perhitungan biaya waktu atau ruang yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan masalah dalam setiap kasus. Biasanya terdapat perbandingan dengan kompleksitas algoritma, sehingga dapat ditemukan algoritma yang paling efisien. 1. Analisis amortisasi algoritma A* untuk dot merah. Amortisasi dari algoritma A* untuk dot merah pada game labirin dapat dinyatakan sebagai O, di mana B adalah faktor cabang rata-rata pada setiap simpul dalam graf pencarian, dan D adalah kedalaman simpul goal yang ditemukan oleh algoritma. Dalam konteks game labirin untuk dot merah, graf pencarian dapat direpresentasikan sebagai graf terarah yang menghubungkan setiap kotak pada peta dengan kotak-kotak tetangganya yang dapat dicapai oleh dot merah. Faktor cabang rata-rata pada setiap simpul dalam graf ini bergantung pada kompleksitas dan ukuran dari peta, serta jarak pandang yang ditetapkan. Untuk dot merah, semakin besar jarak pandang dan semakin banyak rute yang dapat diambil, maka faktor cabang rata-rata akan semakin tinggi. Faktor-faktor untuk membuat analisis amortisasi yang relevan ada 4. Yang pertama, ukuran labirin. Semakin besar labirin, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menemukan jalur terpendek. Kedua, jumlah rintangan. Semakin banyak rintangan, semakin sulit algoritma A* menemukan jalur terpendek. Ketiga, kecepatan prosesor. Semakin cepat prosesor, semakin cepat waktu untuk mengeksekusi algoritma A*. Keempat, heuristik. Keefektifan heuristik digunakan dalam algoritma A* dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menemukan jalur terpendek. Berikut ini adalah analisis amortisasi yang mungkin relevan untuk dot merah pada game labirin dengan algoritma A*. Pertama, ukuran labirin. Misalkan kita memiliki labirin dengan ukuran 20x20, dalam analisis ini kita akan mengasumsikan bahwa
ukuran labirin merupakan faktor utama dalam menentukan biaya waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma A*. Kedua, jumlah rintangan. Dalam analisis ini, kita akan mengasumsikan bahwa jumlah rintangan dalam labirin relatif konstan dan tidak terlalu mempengaruhi biaya waktu. Ketiga, kecepatan prosesor. Dalam analisis ini, kita akan mengasumsikan bahwa kecepatan prosesor tidak berbeda secara signifikan antara perangkat yang digunakan oleh pemain game. 4. Heuristik. Dalam analisis ini, kita akan mengasumsikan bahwa heuristik yang digunakan telah dioptimalkan dengan baik dan tidak terlalu mempengaruhi biaya waktu. Analisis amortisasi algoritma A* untuk droid hijau. Dalam sebuah game labirin yang menggunakan algoritma A*, droid hijau yang berfungsi sebagai pemain harus memperbarui node yang dikunjungi saat mencari jalur terpendek. Jika biaya aktual untuk memperbarui setiap node sangat tinggi, maka droid hijau dapat menggunakan teknik amortisasi untuk memperkirakan biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbarui setiap node dalam labirin. Untuk menerapkan teknik amortisasi, droid hijau dapat membagi biaya aktual yang dibutuhkan untuk memperbarui node dalam labirin menjadi beberapa batch atau kelompok. Dalam setiap batch, droid hijau hanya memperbarui sejumlah node yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya aktual untuk setiap batch dihitung dan kemudian dibagi dengan jumlah node yang diperbarui untuk menghitung biaya rata-rata per node dalam batch. Dengan teknik amortisasi ini, droid hijau dapat memperkirakan biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbarui setiap node dalam labirin. Teknik ini dapat membantu droid hijau untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi game labirin dan meningkatkan pengalaman bermain pemain. Selanjutnya kita masuk pada segmen kedua, yaitu analisis rekuren. Analisis rekuren adalah metode untuk memeriksa kompleksitas waktu dari suatu algoritma rekursif. Metode ini melibatkan penentuan persamaan rekuren yang menggambarkan jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma dalam setiap level rekursi. Dengan memecahkan persamaan rekuren, kita dapat menentukan kompleksitas waktu algoritma secara keseluruhan. Persamaan rekuren adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma rekursif dengan input yang diberikan. Persamaan ini dinyatakan dalam bentuk rekursif karena waktu yang dibutuhkan oleh algoritma pada level yang lebih tinggi bergantung pada waktu yang dibutuhkan pada level yang lebih rendah. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam analisis rekuren antara lain: 1. Metode substitusi. Dengan menerapkan teknik ini, kita menentukan jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma pada level tertentu dan kemudian mengganti nilai level tersebut ke dalam persamaan rekuren. Dengan mengulangi proses ini pada level yang lebih tinggi, kita dapat menentukan kompleksitas waktu secara keseluruhan. Kedua, metode perulangan mundur atau backward substitution. Dengan menerapkan teknik ini, kita menggantikan nilai dari persamaan rekuren dari level terakhir hingga level pertama. Dengan melakukan operasi ini, kita dapat menentukan kompleksitas waktu algoritma secara keseluruhan. 3. Metode master theorem. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif dengan cepat dengan memeriksa bentuk persamaan rekuren. Metode ini dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu di mana persamaan rekuren memiliki bentuk tertentu. Dalam analisis rekuren, tujuannya adalah untuk menentukan kompleksitas waktu algoritma secara keseluruhan, baik dalam notasi O dengan mengetahui kompleksitas waktu algoritma. Kita dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya,
Analisis rekuren untuk algoritma A-star untuk droid merah. Berikut adalah konversi algoritma A-star pada droid merah menjadi bentuk rekursif. Selanjutnya, analisis rekuren dari fungsi A-star rekursif pada droid merah dapat dilakukan dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, misalkan T dalam kurung N merupakan jumlah operasi yang dilakukan oleh fungsi A-star rekursif untuk sebuah input dengan ukuran N. Pada setiap level rekursi, kita melakukan pemanggilan fungsi get successor untuk mengambil daftar node yang dapat dijangkau dari node saat ini. Kita kemudian melakukan perhitungan nilai F untuk setiap node. Jumlah operasi untuk melakukan perhitungan ini adalah O atau B. Kita juga melakukan pengurutan pada daftar node suksesor menggunakan algoritma sorting. Jumlah operasi untuk sorting ini adalah O dalam kurung B log B. Jumlah operasi untuk setiap level rekursi adalah 0 dalam kurung B tambah B log B sama dengan 0 B log B. Selanjutnya kita kemudian melakukan iterasi pada daftar node suksesor dan memanggil fungsi A-star rekursif secara rekursif untuk setiap node. Kita juga memperbarui daftar close set dengan menambahkan node saat ini. Jumlah operasi pada setiap level rekursi tergantung pada jumlah node pada graf. Misalkan graf memiliki M node, maka jumlah operasi pada setiap level rekursi adalah 0M. Jika ditemukan jalur yang menghubungkan node saat ini dengan node tujuan, kita akan mengambil jalur tersebut. Jumlah operasi yang mengambilkan jalur adalah sebanyak jumlah node dalam jalur. Misalkan jumlah node dalam jalur adalah K. Selanjutnya pada level rekursi, kita memanggil get successor dan melakukan pengurutan suksesor. Kedua, operasi ini memiliki kompleksitas waktu 0B log sama dengan B. Kemudian untuk setiap node pada graf, kita menjalankan fungsi A-star rekursif. Jumlah operasi untuk setiap level rekursi adalah 0M. Oleh karena itu, kompleksitas pada waktu setiap level rekursi adalah 0B log B tambah M. Jumlah level rekursi yang dibutuhkan oleh algoritma tergantung pada panjang jalur terpendek antara node awal dan node tujuan. Misalkan panjang jalur terpendek adalah K, maka jumlah levelnya adalah K. Misalkan panjang jalur terpendek antara node awal dan node tujuan adalah K, jumlah level rekursi yang dibutuhkan oleh algoritma adalah sebanyak K. Pada setiap level rekursi, kita menjalankan fungsi get successor dan A-star rekursif. Oleh karena itu, jumlah operasi pada setiap level rekursi adalah 0 dalam kurung B log B tambah M tutup kurung. Jumlah operasi pada seluruh level rekursi adalah 0 buka kurung K buka kurung B log B tambah M. Selanjutnya masuk analisis rekuren untuk algoritma A-star untuk droid hijau. Berikut adalah konversi algoritma A-star yang digunakan pada droid hijau dan ke dalam bentuk rekursif. Ini adalah contoh codingan yang mana untuk droid hijau, yaitu function A-star rekursif kurung current goal dan path. If current goal return path. Successor sama dengan get successor atau current. Sort successor sama dengan sort successor. Di dalamnya ada successor dan goal. For successor in sort successor. If successor not in path. Dan selanjutnya itu ada new path sama dengan path plus successor. Selanjutnya kita membuat result yaitu berisi dengan A-star rekursif yang berisi dengan successor goal new path. In result is not known, return result dan return none. Selanjutnya adalah analisis rekuren dari algoritma A-star. Pada droid hijau dalam bentuk rekursif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah level rekursi dan jumlah operasi pada setiap level. Jumlah level rekursi yang dibutuhkan adalah sebanyak panjang jalur terpendek antara node awal dan node tujuan. Pada setiap level rekursi, kita menjalankan fungsi A-star rekursif untuk mencari jalur terpendek.
Dari node saat ini kita node tujuan. Oleh karena itu, jumlah operasi pada setiap level rekursi adalah 0 buka kurung 4n tambah b log b. Penjelasan dari setiap komponen waktu operasi adalah sebagai berikut. Jadi 4n itu adalah waktu operasi untuk mengecek keempat arah sekitar setiap node. B log b adalah waktu operasi untuk mengumpulkan daftar node yang dihasilkan dari get suksesor menggunakan algoritma pengurutan yang efisien seperti mass source atau quick source. Jumlah operasi seluruh level rekursi adalah 0 buka kurung k buka kurung 4n tambah b log b. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.